Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Azza Nabila. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh bimbingan dan konseling terhadap prestasi belajar siswa di sekolah dasar. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi, sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Di dalam pendidikan, tentu saja terdapat kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu aktivitas dari proses penyelenggaraan pendidikan, yaitu tempat interaksinya siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan kurikulum atau materi pelajaran. Keberhasilan suatu proses penyelenggaraan pendidikan ukurannya melalui evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar termasuk kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Kegiatan belajar mengajar atau KBM dirancang mengikuti prinsip-prinsip belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Dengan demikian, guru perlu memberikan dorongan untuk siswa untuk menggunakan otoritas atau haknya dalam membangun gagasan. Tanggung jawab belajar berada pada diri siswa, tetapi guru bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, dan tanggung jawab siswa untuk belajar. Keluarga memiliki tanggung jawab penuh atas segala kebutuhan sehari-hari, baik sandang, papan, pangan, maupun pendidikan. Pada dasarnya, kebanyakan orang tua sudah menyerahkan sepenuhnya pendidikan keluarga pada sekolah. Jadi, tugas orang tua dalam hal kecerdasan atau intelektual anak akan menjadi ringan. Proses belajar mengajar membutuhkan suatu fasilitas belajar yang memudahkan siswa dalam belajar, sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Di dalam kegiatan belajar mengajar, tentu saja setiap guru memiliki tujuan untuk memberikan perubahan terhadap diri siswa, baik itu sikap maupun prestasi. Seberapapun usaha penyelenggara pendidikan untuk memajukan pendidikan, jika tidak sejalan dengan kemauan dan minat dari peserta didik, maka semua itu akan percuma. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dan konseling di sekolah dasar untuk menumbuhkan motivasi dan semangat siswa untuk selalu disiplin dan selalu belajar giat guna membantu terselenggaranya pembelajaran di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses perkembangan dan pendidikan. Bimbingan dan konseling di sekolah dapat diartikan sebagai suatu sistem. Kehadirannya diperlukan dalam upaya pembimbingan sikap dan perilaku siswa, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam diri untuk menuju usia yang lebih dewasa. Bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai perkembangan yang optimal, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik, serta mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat. Sedangkan bimbingan konseling itu sendiri adalah sebagai layanan untuk membantu siswa agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Dengan adanya bimbingan, siswa dapat memperoleh semacam perhatian khusus dan bantuan agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan. Sedangkan untuk prestasi belajar itu sendiri adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan atas pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya penyesuaian diri siswa, tingkat kemampuan akademik siswa,
kondisi psikologi, dan lainnya. Prestasi belajar merupakan istilah yang sudah lazim dalam dunia pendidikan, meskipun ini merupakan predikat yang masih umum dan luas penggunaannya. Istilah prestasi belajar diberikan kepada keadaan yang menggambarkan tentang hasil yang optimal dari satu aktivitas belajar, sehingga arti prestasi belajar tidak bisa dipisahkan dari pengertian belajar. Oleh karena itu, akan dikemukakan pengertian dari masing-masing kedua kata tersebut. Prestasi artinya hasil yang telah dicapai. Prestasi adalah hasil dari usaha kegiatan yang telah dilakukan, diciptakan baik secara kelompok maupun sendiri. Dalam kamus populer, dinyatakan bahwa prestasi adalah apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Prestasi belajar salah satunya adalah memaksimalkan fungsi guru, pembimbing, atau konselor dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah, khususnya terhadap siswa yang dianggap kurang kesadaran dalam berdisiplin. Prestasi belajar untuk siswa sekolah dasar adalah salah satu indikator bagi guru tentang tingkat pemahaman siswa terhadap bahan yang telah diberikan oleh guru kelas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seorang guru harus berusaha keras agar anak didiknya mendapat prestasi yang baik, dalam artian bahan yang disampaikan telah diserap dan dipahami oleh murid. Ada banyak sekali cara agar siswa dapat mendapatkan prestasi baik di sekolah, yaitu dengan belajar giat, kursus atau les, termasuk juga bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling menjadi salah satu faktor penentu prestasi belajar siswa, karena bimbingan dan konseling memberikan banyak sekali motivasi dan arahan yang bersifat membangun karakter peserta didik. Selain itu, bimbingan konseling juga berperan dalam penyelesaian masalah siswa guna meringankan beban pikiran siswa agar mereka dapat terfokus dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar, target yang ingin tercapai adalah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan prestasi yang membanggakan. Namun demikian, untuk mencapai beberapa target tersebut tidak dengan jalan yang mudah dan dengan waktu yang singkat. Harus diterapkannya sikap disiplin penuh, baik bagi pelajar maupun yang nanti akan berdampak pada perkembangan kepribadian siswa dan guru, serta prestasi belajar siswa di bidang akademik. Agar prestasi yang akan tercapai oleh siswa dapat maksimal, maka perlu adanya komponen yang tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran, yaitu bimbingan konseling. Salah satu fungsi adanya di sekolah dasar sedang mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional siswa, dan antar siswa akan lebih mudah membangun pemahaman apabila dapat mengkomunikasikan gagasannya untuk siswa lain atau guru. Dengan kata lain, membangun pemahaman akan lebih mudah melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya, termasuk dengan konselor atau guru pembimbing konselingnya. Interaksi memungkinkan terjadinya perbaikan terhadap pemahaman siswa melalui diskusi, saling bertanya, dan saling menjelaskan. Interaksi dapat ditingkatkan dengan belajar berkelompok. Penyampaian gagasan oleh siswa dapat mempertajam, memperdalam, memantapkan, dan menyempurnakan gagasan itu karena memperoleh tanggapan dari siswa lain maupun guru. Berdasarkan pengertian, layanan bimbingan konseling sebagai layanan bantuan untuk siswa agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan. Pengertian disiplin merupakan kemampuan mengatur dan mengarahkan diri dalam mengatur yang berlaku atas kesadaran diri sendiri dalam rangka mengembangkan kualitas diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan memperhatikan lingkungan siswa di sekolah di mana siswa menimba ilmu. Maka, ketika masalah tingkat prestasi belajar yang terjadi di sekolah dasar dapat diselesaikan dengan menggunakan layanan bimbingan konseling. Karena pada umumnya,
sikap tidak disiplin dan rendahnya kepedulian siswa terhadap prestasi belajar disebabkan oleh dalam diri siswa terhadap pengobatan guru yang tidak sepenuhnya menghargai keberadaan dan usaha siswa sebagai seorang individu yang memiliki potensi. Siswa merasa kurang diperhatikan di dalam lingkungan sekolah, sebab yang menjadi target sekolah adalah siswa cerdas pada ranah kognitif saja, tanpa memperhatikan kecerdasan efektif dan psikomotor siswa. Inilah penyebab utama mengapa siswa lebih senang di luar kelas daripada di dalam kelas. Karena kegiatan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tidak memberikan peluang untuk siswa untuk mengembangkan potensi diri atau kecerdasan afektifnya. Oleh sebab itu, guru pembimbing atau konselor melalui layanan konseling kelompok memiliki peran besar untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa yang optimal. Sebab, pada pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan konseling, siswa akan memiliki kesempatan yang luas untuk mengungkapkan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkannya. Kemudian, keinginan-keinginan tersebut akan ditanggapi oleh konselor, sehingga terciptanya interaksi yang membawa siswa mengerti potensi yang ada di dalam dirinya. Hasil dari interaksi tersebut kemudian dijadikan sebagai usaha sadar untuk mengubah perilaku dari yang indisipliner ke perilaku yang disiplin dan akan berdampak positif pada tingkat prestasi belajar siswa. Hampir 40% prestasi belajar siswa ditentukan oleh faktor internal atau motivasi dalam diri siswa dan keadaan psikologi. Oleh karena itu, jika dalam kegiatan belajar mengajar guru hanya memberikan bahan saja, dalam arti guru hanya membekali siswa dengan IQ atau kecerdasan intelek dan tidak dengan persamaan atau SQ, maka sikap disiplin dalam diri siswa akan rendah. Dalam keadaan yang seperti ini, peran guru bimbingan konseling atau konselor adalah sebagai penunjang pembelajaran yang tidak dilakukan oleh guru mata pelajaran yang lain, yaitu pembekalan persamaan dan SQ. Dengan perpaduan antara IQ, EQ, dan SQ di dalam kegiatan belajar mengajar, maka akan tercipta dan tercapai pembelajaran yang efektif dan sesuai harapan. Siswa menjadi lebih konsisten terhadap peraturan sekolah atau disiplin, serta tingkat prestasi siswa yang membanggakan akan meningkat. Dan juga arahan yang bersifat membangun karakter peserta didik, sehingga peserta didik bisa menjadi lebih baik. Selain itu, bimbingan dan konseling juga memberikan manfaat dan membantu siswa menyelesaikan masalah, sehingga siswa dapat berfokus kepada pembelajaran. Melalui bimbingan dan konseling juga, guru dapat meningkatkan IQ, yaitu kecerdasan intelektual, SQ, yaitu kecerdasan spiritual, dan EQ, yaitu kecerdasan emosional.